Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Rifa Nurmulki. Oke, hari ini saya akan membahas tentang Rifa Nurmulki, khususnya tentang lanjutan pertandingan Wolfdog Nagoya di Liga Jepang atau SV League. Jadi Wolfdog Nagoya pada akhir pekan ini akan menghadapi tim yang sangat kuat, yaitu Osaka Blue Teon pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2024. Kita ketahui saat ini performa Wolfdog Nagoya di Liga Jepang memang tidak terlalu baik, karena setelah menang 2 pertandingan beruntun, mereka akhirnya kalah 2 pertandingan setelahnya. Di sisi lain, Osaka Blue Teon justru menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara SV League atau Liga Jepang. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Wolfdog Nagoya itu mengalami perkembangan atau performanya cukup menurun karena di 2 pertandingan awal mereka itu bisa menang ketika melawan Tokyo Beat Bears dengan skor 3-1 dan juga 3-1. Setelah itu mereka dikalahkan oleh JTEKT Sting IG dengan skor 1-3 dan 2-3. Di sisi lain justru Osaka Blue Teon itu yang saat ini berada di posisi kedua berhasil memetik 3 kemenangan dan menelan 1 kekalahan. Jadi Osaka Blue Teon yang diperkuat oleh Yuji Nishida itu berhasil menang melawan Santori Sunbird dengan skor 3-0 dan 3-2. Setelah itu mereka kalah saat melawan Hiroshima Thunders dengan skor 2-3. Tapi setelah itu mereka berhasil mengalahkan Hiroshima Thunders dengan skor 3-0. Nah, kalau kita bicara tentang pertandingan antara Wolfdog Nagoya melawan Osaka Blue Teon, tentu saja ini kita berharap ada pertandingan atau ada persaingan yang sengit antara Rifa Nurmulki dan juga Yuji Nishida. Seperti yang kita ketahui, Rifa Nurmulki memang sudah menjalani debut di SV League atau Liga Jepang, tapi memang Rifa Nurmulki itu tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Wolfdog Nagoya. Jadi Rifa Nurmulki itu melawan JTEKT Sting IG, tapi dirinya itu hanya masuk beberapa detik karena saat itu posisinya atau peran Rifa Nurmulki itu hanya dijadikan sebagai blok spesialis di pertandingan itu. Di pertandingan debutnya Rifa Nurmulki itu masuk hanya beberapa detik dan saat itu memang Wolfdog Nagoya itu harus melakukan servis, tapi ternyata pemain Wolfdog Nagoya itu gagal melakukan servis atau servis error sehingga Rifa Nurmulki yang dimasukkan sebagai blok spesialis akhirnya langsung ditarik keluar lapangan lagi. Nah, kalau kita bicara tentang pertandingan kedua, lagi-lagi Rifa Nurmulki itu hanya mendapatkan kesempatan yang sangat minim dan lagi-lagi dirinya hanya dijadikan sebagai blok spesialis ketika melawan JTEKT Sting IG. Lagi-lagi waktu atau menit bermain yang didapatkan oleh Rifa Nurmulki itu tidak banyak. Di sisi lain, kalau kita bicara tentang bagaimana kira-kira peluang Rifa Nurmulki melawan Yuji Nishida, tentu saja memang itu akan sangat bergantung dari strategi yang ditetapkan atau strategi yang dilakukan oleh pelatih Wolfdog Nagoya. Nah, Rifa Nurmulki sendiri seperti yang tadi saya bilang memang selama ini hanya masuk ke lapangan atau hanya bermain dan dijadikan sebagai blok spesialis. Tapi tentu saja para penggemar voli Indonesia, khususnya para penggemar Rifa Nurmulki, sangat berharap agar Rifan itu mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak, bisa mendapatkan menit bermain yang lebih panjang di tengah lapangan. Kalau kita bicara tentang Yuji Nishida, saat ini Yuji Nishida memang sudah menjadi andalan bagi Osaka Blue Teon. Jadi dari 4 pertandingan yang sudah dijalani oleh Osaka Blue Teon, Yuji Nishida itu selalu menjadi pemain yang seolah tidak tergantikan untuk timnya. Keberhasilan atau performa yang ditunjukkan oleh Yuji Nishida sendiri memang sangat apik, bahkan dirinya itu mampu membawa Osaka Blue Teon berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Jepang atau SV League. Kalau kita bicara khusus tentang Yuji Nishida, ini memang merupakan pemain yang sangat istimewa, padahal tingginya itu termasuk pendek untuk ukuran pemain voli kelas dunia. Jadi menurut data dari Volleyball, Yuji Nishida itu hanya mempunyai tinggi 186 cm, tapi dibalik tinggi yang tidak terlalu menjulang, Yuji Nishida itu memiliki keistimewaan lain, yaitu spek yang sangat keras dan juga lompatan yang sangat tinggi. Kalau kita bicara tentang lompatan, dirinya itu mempunyai jangkauan blok setinggi 330 cm, sedangkan jangkauan speknya itu mencapai 346 cm. Kalau kita bicara tentang tinggi badan, tentu saja Rifa Nurmulki itu jauh lebih tinggi dibandingkan Yuji Nishida.
Kalau menurut data dari Volleybox, Rifa Nurmulki itu memiliki tinggi 201 cm, sedangkan jangkauan speknya itu mencapai 360 cm, sedangkan jangkauan bloknya itu mencapai 335 cm. Nah, kalau kita bicara lagi tentang Yuji Nishida, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah pemain voli yang memang memiliki kemampuan sangat istimewa, dan dirinya itu bisa dikatakan atau sudah menahbiskan diri sebagai salah satu pemain voli terbaik di dunia. Yuji Nishida sendiri itu menjalani debut ketika dirinya itu membela JTE KT Sting IG pada tanggal 6 Januari tahun 2018 silam. Jadi saat itu usianya masih 17 tahun dan dirinya performanya memang luar biasa, sehingga Yuji Nishida akhirnya berhasil menembus skuad timnas Jepang. Prestasi yang didapatkan oleh Yuji Nishida bersama timnas Jepang itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dirinya itu sukses membawa timnas Jepang berada di posisi ke-7 di Olimpiade tahun 2020 lalu. Posisi itu merupakan yang terbaik bagi timnas Jepang dalam 29 tahun terakhir. Belum lagi kalau kita bicara jam terbang atau pengalaman, karena apa? Yuji Nishida ini memiliki jam terbang yang sangat tinggi dan dirinya itu bisa disebut sebagai salah satu pemain yang memiliki jam terbang paling banyak di Jepang. Jadi Yuji Nishida kalau kita bicara tentang karirnya itu pernah membela klub Jepang, kemudian dirinya itu juga pernah bermain di Liga Italia. Kalau kita bicara tentang prestasinya, lagi-lagi memang Yuji Nishida itu tidak hanya mendapatkan prestasi di level timnas, tapi juga di level klub. Salah satunya adalah ketika dirinya itu membawa timnya itu berhasil menjuarai SV League pada tahun 2019. Selain itu, dirinya itu juga pernah menjadi atau membawa timnya itu menduduki posisi kedua SV League pada tahun 2023. Dibalik lagi kalau kita bicara tentang prestasinya di timnas, tidak hanya di Olimpiade, tapi juga Yuji Nishida itu berhasil memberikan hasil yang sangat bagus bagi timnas Jepang di VNL. Jadi dirinya itu berhasil membantu timnas Jepang merebut perunggu VNL pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 Yuji Nishida itu berhasil membawa timnas Jepang merebut medali perak VNL. Selain itu juga Yuji Nishida itu pernah membantu timnas Jepang merebut emas kejuaraan Asia pada tahun 2023 dan mendapatkan medali perunggu di kejuaraan Asia pada tahun 2019. Dengan berbagai catatan atau dengan berbagai prestasi yang sangat mentereng itu, tentu saja Yuji Nishida menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan paling tinggi di SV League atau Liga Jepang pada musim ini. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana kira-kira apakah Rifa Nurmulki itu akan beradu spike atau akan head-to-head dengan Yuji Nishida di pertandingan ketika World Cup Nagoya melawan Osaka Buteon akhir pekan nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan karir Rifa Nurmulki itu bisa melejit sangat tinggi. Syukur-syukur dirinya membantu World Cup Nagoya menjadi juara SV League atau Liga Jepang. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar timnas Indonesia itu bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga mendapatkan prestasi di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.